Halo semua penonton yang ada di rumah, kembali lagi di Sana Sini Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sultan sebagai host di sini dengan NIM 22963237. Nah, sekarang kita mendatangkan narasumber. Silakan Mbak Awa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Siti Salwa Humaira, bisa dipanggil Awa dengan NIM 22963415. Saya di sini sebagai narasumber pemateri startup. Nah, kalau boleh tahu asalnya Mbak Awa itu dari mana sih? Aku dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya. Aku nggak tahu sih. Di Jogja itu udah berapa bulan atau berapa tahun gitu? Baru berapa bulan sih, baru sekitar 4 bulanan. 4 bulanan? Iya. 4 bulanan tuh, ya sekarang itu kuliah atau kerja di sini? Di Jogja itu kuliah atau kerja? Saya di sini kuliahnya di salah satu universitas swasta, yaitu Amikom University. Iya, Amikom Ya. Jogja. Benar. Mantap sih, mantap. Jadi di kos itu kesibukannya ngapain aja sih, atau di luar kesibukannya itu gimana? Kalau kesibukan di luar itu ya nggak ada sih, ya mungkin belum ada gitu. Kalau di kos paling biasalah anak kos rebahan, scroll TikTok, gini-gini, bosen, gabut. Kalau enggak ya nongkrong lah gitu. Kalau enggak Jadi juga. jadi kayak biasa anak kos gitu ya? Iya, anak kos pada nongkrong. Sekarang ada medsosnya nggak sih biar teman-teman di rumah bisa follow IG atau YouTube atau apa, Twitter? Boleh follow Instagram aku @selwa_humaira. Udah aja sih. Udah, IG aja. IG aja. Nggak ada YouTube gitu? Enggak, Oh. belum. Di siang yang terakhir ini kita akan membahas tentang definisi startup itu gimana sih. Nah, sekarang kita sejarah startup itu gimana? Gimana tuh sejarah startup itu gimana tuh? Sejarah awal berdirinya startup itu berkaitan dengan inovasi teknologi pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Istilah dari kata startup pun sangat identik serta kerap kali dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble.com sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000-an. Iya, lumayan lama sih. Iya. Sekarang itu kita kan ya, startup itu disebut gimana sih itu? Startup itu bisa disebut dengan perusahaan rintisan gitu. Sebutan yang mengacu pada perusahaan yang belum lama berjalan atau perusahaan yang baru mulai gitu. Ada 3 faktor dari startup ini, yaitu pendiri atau founder, investor atau yang memberikan dana gitu, dan sama produk Dan layanan. Nah, sekarang itu kita ngomongin apa ya? Karakteristik startup itu gimana? Karakteristik startup sendiri itu ada 7. Yaitu yang pertama, usia perusahaan. Kalau bisa diibaratkan seperti ibu hamil. Nah, anak yang baru lahirnya itu perusahaan sekitar kisaran umur kurang lebih dari 3 tahun gitu. Yang kedua, jumlah karyawan yang minimalis atau yang kurang lebih dari 30 orang. Yang ketiga, sumber daya manusia atau talenta dari karyawan tersebut, skill dari karyawan tersebut di bidang masing-masing. Dan semangat kerja tinggi berasal dari kaum milenial kisaran umur 25 tahun hingga 30 tahun. Umumnya bergerak di bidang teknologi sih.
dan memiliki website untuk menjadi sarana utamanya untuk menjalankan segala pekerjaannya di website itu. Nah, yang ketujuh, konsumen startup itu adalah prioritasnya. Sekarang tuh kita bicara apa ya? Kalau gimana tuh ruang lingkup startup tuh gimana sih? Kayaknya itu ada 3 kategori itu gimana sih Mbak Awa? Kalau ruang lingkupnya ya ada 3. Yang pertama unicorn, adalah perusahaan yang memiliki nilai korporasi lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun. Yang kedua decacorn, perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Dan yang ketiga heptacorn, mengacu pada perusahaan rintisan besar dengan valuasi 100 miliar dolar US dollar. Kita minum dulu aja Mbak. Udah fokus. Sebagai host itu harus banyakin minum guys. Nanti seret. Udah nggak ada tisu ya? Apa mau beli dulu? Enggak. Mau lanjut kapan Mbak? Ya, tergantung hostnya sih. Saya ngikut hostnya. Teman-teman pasti tanya 6 jenis sumber pendanaan startup itu apa aja sih, gimana sih? Coba kasih Mbak Awa gimana? 6 jenis sumber pendanaan startup itu gimana? Yang pertama, angle investor. Yaitu satu nampaknya paling sering disebut sumber pendanaan perusahaan startup yang sering disebut angle investor. Angle investor. Yang kedua, venture capital, merupakan bentuk pembiayaan berupa penyerahan modal secara tunai atau secara cash ke dalam satu perusahaan. Dan yang ketiga, crowdfunding adalah pendanaan dari banyak orang yang memberikan modal kepada suatu usaha atau bisnis. Nah, yang keempat, inkubator, dukungan dari segi uang yang akan diperoleh dari program yang satu ini gitu, melainkan berbagai upaya lain yang goalsnya adalah mempercepat growth perusahaan startup. Dan dana hibah merupakan berupa uang, barang atau jasa gitu, dan atau bisa juga dari pinjaman bank. Kalau bicarain startup di Indonesia itu kayak gimana sih? Kayak pengguna internet atau gimana? Di Indonesia potensi startup itu pengguna internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menjadi penunjang untuk mendirikan startup gitu. Terlebih dengan kehadiran investor dari luar dan dari dalam semakin memperbesar peluang kemunculan dan kesempatan perusahaan rintisan tersebut gitu. Apalagi beberapa perusahaan memiliki investasi besar-besaran pada perusahaan startup lewat pembentukan perusahaan venture gitu. Enggak gitu aja. Sekarang tuh bicarain mahasiswa itu kayak mahasiswa itu mau bikin startup tuh gimana sih peluangnya, gimana sih lulusan dari ilmu, tentunya dari ilmu komunikasi di bidang startup tuh gimana sih? Sebagai lulusan ilmu komunikasi dapat bekerja dan berkarya di startup yang diinginkan dari mahasiswa ini, maunya di mana bisa gitu. Hal ini karena prospek kerja ilmu komunikasi bisa mengisi bidang-bidang pekerjaan tertentu yang dibutuhkan dari perusahaan startup tersebut. Misalnya di bidang copywriter atau tim campaign specialist gitu. Kayak kayak Shopee gitu. Nah, bener. Apalagi ya, Lazada. Lazada, ya benar. Oke, lanjut pertanyaannya. Kalau misal Mbak Awa mau bikin startup,
apa sih yang mau dibuat, kayak perusahaan apa gitu? Jadi aku pengen merintis perusahaan kayak nggak kayak sih, tapi sejenis seperti yang toko oren hijau gitu, tapi lebih ke fashion gitu, isinya kayak baju, OOTD, fashion gitu. Kalau aku sih pengennya sih kayak bikin perusahaan yang model-model kaos atau apa ya, kayak sejenis apa, brand-brand baju gitu. Kayak brand sendiri ya, lah. brand sendiri, bikin brand terus pasar ke luar negeri lah, ke ya, Pasarannya ke luar negeri ya, lah. sasarannya luar negeri lah. Ya lebih maju lah gitu kan. Terus sebenarnya dilihat dari startup zaman sekarang sih jauh lebih banyak keuntungan ya. Iya benar. Kalau di zaman dahulu tuh kayak susah internet gitu, sekarang Terbatas. ya terbatas banget, kayak harus ke warnet lah. Nah, kalau zaman sekarang tuh enaknya bisa akses segala aspek tuh, bisa cari di internet gitu. Ya, bisa dari rumah juga gitu. Gampang riset lah. Karena udah model bisnis juga udah berkembang di zaman sekarang kan. Iya. Udah banyak juga. Nah sekarang kalau kayak untuk temen-temen nih, buat penyemangat lah, quotes dari Mbak Awa itu gimana? Bagaimana? Quotes dari aku sendiri sih, jangan hancurkan kebahagiaan kamu dengan pikiran kamu yang buruk, atau bisa dibilang kamu jangan stuck di overthinking kamu gitu. Kayak apa ya, saya kamu punya pikiran buruk, nah kamu pikirin terus, jangan, karena ada hal lain yang bisa bikin kamu bahagia, pikiran, maksudnya rencana lain gitu. Hanya karena satu pikiran yang buruk ini, plan bahagia kamu yang lainnya itu hancur karena satu ini gitu. Jangan fokus ke situ. Jadi Kurangin overthinking. Kurangi overthinking sih ya. Iya benar. Untuk quotes dari bawah. Jadi sampai sini aja ya guys, podcast sana sini ada podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.